Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua akan menjawab segitu banyaknya pertanyaan buat gua soal lensa, dimana buat kalian pengguna kamera Sony seri 6, 61, 6000, 5100 juga bisa, 63 dan 64. Itu banyak banget yang bertanya, Om Putra pakai lensa apa sih yang paling bagus, atau Om Putra pakai lensa apa gitu untuk kerja secara profesional atau buat vlogging. Nah, di vlog ini gue akan jawab semua pertanyaan kalian. Oke, kita akan langsung aja dan gue akan jawab gue pakai lensa apa aja. Yang pertama, gue gunakan untuk profesional ya, untuk kerja gue selama ini. Ketiga lensa ini adalah lensa andalan gue, dimana Sigma 16mm f1,4 yang bukaannya cukup besar, lalu pakai Sony 50mm f1,8, dan juga gue pakai Makro yang 30mm f3,5 ini. Oke, dan kenapa alasannya gue pakai ketiga lensa ini? Pertama, gue suka banget dengan Sigma 16mm f1,4 ini, dimana gue butuh yang wide tapi gambarnya tajam dan bokehnya kita bilang creamy-nya dapet gitulah, bokehnya bagus. Dan gue merasa lensa ini sangat dapat sesuai dengan kebutuhan gue dengan harganya. Oke, karena kalau kalian cari lensa punya Sony yang bisa bukaannya besar seperti ini, itu harganya setahu gue itu di atas 10 juta sob. Berat kita pastinya, ya kan? Nah, yang mendekati dengan kualitas yang sangat baik, bukaannya besar gitu dan dapat wide. Nah, menurut gue itu ada di Sony. Sorry, maksud gue ada di Sigma. Karena harganya sekitar sekarang udah turun malah 5,3 dapat 5.300.000. Lu bisa dapat sebuah lensa dengan kualitas yang bagus, bokehnya yang bagus, bukaan yang besar, gambarnya tajam, dan harganya murah meriah. Ingat, 5,3 untuk di kelas lensa f yang bukaannya bisa sebesar, aperture yang bisa bukaannya besar, ini paling termurah sob. Itu alasannya. Dan gua akan kasih tunjuk apa aja hasil dari kualitas Sigma ini. Sekarang lensa 16mm f1,4. Nah, kalian bisa lihat gua pakai. Kita lihat autofocusnya, ini mah kenceng banget. Ini gue pakai yang smooth ya, autofocusnya bisa lebih cepat lagi kalau kalian pilih yang speednya fast. Ini gue pilih yang standar. Kalian bisa lihat dengan jarak segini lebih wide daripada lensa-lensa yang lainnya 30 atau 50. Ini dapat wide, padahal gue jarak sama saya pas 1 meter, tapi jauh lebih wide. Dan autofocusnya Sigma ini cepat banget sob. Oke, coba gue mundur 1 langkah. Nah, walaupun ini sekitar 2 meter. Nah, sekarang dengan jarak 2 meter kalian bisa lihat, walaupun f-nya 1,4 ini, tapi bokehnya sudah tidak bokeh, malah bisa bilangnya standar lah. Tipis doang backgroundnya dari si Asep, yang bokehnya nggak yang creamy banget, yang hilang ngeblur gitu. Kenapa? Karena lensanya wide, yang harus kalian pahami. Jadi kalau lensanya wide, walaupun f-nya sangat rendah, bukan berarti dia mampu untuk bokeh ngeblur gitu, yang creamy gitu. Oke? Tapi ini berguna pada saat apa? Low light. Dengan f rendah, pastinya low lightnya jauh lebih baik daripada lensa-lensa yang lain. Nah, ini sekarang jarak 4 meter f1,4 nih. f1,4. Kalian bisa lihat semuanya tampak detail. Nah, seandainya gue naikin f-nya, naikin sekarang f-nya misalnya 2, shutternya gue turunkan. Nah, semua semakin detail. Pada f2,5 ini, f2,5 aja semuanya udah terlihat detail dengan jarak 4 meter. Tapi kalian bisa lihat kualitas detailnya bagus banget sob. Dan autofocusnya cakep. Kalau Sigma sih dari dulu juara lah. Oke, kita coba sekarang dengan f2,5 jarak 1 meter.
Nah, ini 1 meter dengan f2,5, bokehnya sudah berkurang ya dibanding 1,4 tadi. Yang kedua, gue gunakan lensa Sony yang 50mm f1,8. Dan alasannya pertama ya kualitasnya sangat baik, dan gue butuh ini biasanya untuk shoot yang zoom yang sifatnya apa ya, karakternya close up. Kadang bisa juga dipakai medium close up. Nah, ini bokehnya nggak usah ditanya lah, dapat banget. Dan dengan harga hanya 3 juta, kemarin gue beli 3,4 resmi Indonesia, lu bisa dapatin lensa yang kualitasnya tajam, bokehnya nggak usah ditanya, dijamin bagus banget. Sudah ada OSS Steady Shoot, yang berarti handheld kalian agak terbantu, jadi nggak terlalu parah gempanya. Terutama pada saat kalau lo butuh B-roll gitu. Gue suka buat B-roll kan, dan gue butuh yang jelas karakter lensanya agak ngezoom sedikit gitu. Jangan yang terlalu wide kalau buat B-roll, karena kita pengen kalau pada saat momen-momen tertentu misalnya nge-shoot makanan, itu butuh yang agak ngezoom karakter lensanya. Nah, ini kualitasnya ciamik dan seperti ini hasilnya. Oke, sip. Sip. Ini jarak sekitar 10 meter, f1,8. Bokehnya masih dapat banget. Ya, jarak hanya 1,5 meter, f1,8 50 mili. Gaya dong, nak? Wis, wih, handheld. Gerak, coba gerak, kanan ke kiri. Dan yang ketiga, gue gunakan lensa makro 30mm dari Sony juga. Ini f-nya 3,5. Nah, ini ciamik banget. Ini biasanya tidak hanya untuk kerja profesional, buat vlogging pun gue pakai banget ini sob. Kemarin gue buat yang di Curug Seribu yang ngambil transisi apa pohon itu, batang pohon itu menggunakan ini, dan jaraknya itu bisa sangat dekat sekali. Di sini ada tertulis sih, jaraknya bisa hingga 9,5 cm, berarti segini, deket banget, dan dia dapet banget gitu loh, detailnya bagus banget. Itulah alasan gue butuh ini. Jadi kalau kalian buat B-roll yang sifatnya kadang butuh detail biar terkesan menonjol banget tuh, makanya kalau shoot B-roll makanan atau tulisan di produk, nah pakai ini rekomen banget sob, karena jaraknya sangat bisa dekat, lensa makro. Tapi ingat, kalau kalian shoot ini dengan low light, kalian butuh lighting yang bagus, oke? Karena dia f-nya 3,5. Kalau dalam kondisi low light yang kurang cahaya, ya wassalam, noise-nya parah. Dan dia juga punya kekurangan sih. Untuk di foto, autofokusnya baik. Kalau untuk di video, apabila bukan objek manusia, itu dia nge-trackingnya lama banget. Untuk fokus itu lama banget. Ini kekurangannya. Tapi kalau misalnya trackingnya manusia, muka gitu ya, cepet dia. Itu dia. Oke, jadi inilah ketiga kamera andalan gua untuk kerja secara profesional. Nah, kalau untuk vlogging, gua bawanya beberapa lensa aja biasanya, yang mana pendek-pendek semua. Pertama, gua pakai lensa kit yang sekarang lagi dipakai di Sony 6400 gua, itu lensa kit. Lalu biasa gua pakai lensa pancake yang 16mm f2,8 ini. Lalu gua biasanya bawa makro sama ini apa? f50mm. Nah, lensa Sigma ini karena besar, itu jarang gue bawa. Tapi kalau misalnya yang traveling bawa partner, misalnya bawa Asep atau bawa teman yang lain, gue bawa karena bisa dibagi dua bebannya. Tapi kalau misalnya vlogging yang santai aja, bawa sama keluarga ke mall kah atau kemana, justru kadang ini nggak gue bawa. Gue hanya bawa lensa pancake sama lensa kit.
Dan biasanya dibantu lagi sama Insta360 gua. Itu aja udah cukup bagi gua untuk vlogging, oke? Nah, jadi itu aja sebenarnya yang gua butuhkan. Secara profesional sebenarnya kita dalam dunia videografi nggak terlalu butuh yang banyak seperti di fotografi. Ini aja udah cukup ya. Kalau kalian mau butuh upgrade misalnya yang 105 atau hingga 200 ya nggak masalah. Tapi bagi gua yang konsepnya traveling, buat b-roll, iklan kah atau semuanya, bagi gua ketiga lensa ini aja sudah cukup ciamik buat kerja secara profesional. Oke? Jadi mungkin segitu aja. Gue menjawab semua pertanyaan kalian selama ini yang bertanya apa aja yang gue pakai, dan ini sudah gue jawab. Dan jadi sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.